Hai sahabat pendengar, welcome to Family Fun Education Daily. Tempat kita ngobrol santai tapi bermanfaat. Sebelum kita melakukan sesi podcast kita kali ini, alangkah sebaiknya kita ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Emmanuel Endra Remaja dari 103 Sekolah SMAK Stella Maris Surabaya. Saya Priscilla Ivana dari 103 SMAK Stella Maris Surabaya. Dan saya Daniel dari 103 SMAK Stella Maris Surabaya. Pada sesi podcast kali ini kita mengambil topik penting yang akan kita bahas, yaitu Building Synergy Diversity. Benar sekali. Terdengar judulnya memang begitu berat, tapi inti dari pembahasan ini adalah bagaimana kita dapat hidup harmoni di tengah kebinekaan sesuai dengan sumber kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, daripada hanya sekedar teori, kita akan mengaitkan dengan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, mulai dari budaya, agama, suara hati, hingga bagaimana kita sebagai generasi muda memandang persatuan bangsa. Untuk memperdalam sesi podcast kita kali ini, kita menghadirkan narasumber dari tokoh komunitas bidang kerasulan umum Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya. Kita ingin mendengar bagaimana pendapat beliau, pandangan beliau, dan pesan beliau terhadap keharmonian di tengah kebinekaan. Marilah kita sambut narasumber kita. Hai. Ini dari SMA Katolik Stella Maris ya. Iya. Ini topik apa nih yang mau kalian angkat? Nah, topik kali ini yang kita angkat pada podcast kita kali ini yaitu bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam berbagai agama yang ada di Indonesia. Oke. Tepatnya kita harus menjaga semboyan kita, slogan kita, kebinekaan tunggal ika. Oke. Ya kita bicara santai aja ya. Yuk. Persilakan Ibu. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Saya Clara Maliana, bisa dipanggil Clara Ana. Dan di sini saya sekarang ini ada di bidang kerasulan umum. Jadi bidang kerasulan umum di Paroki Kelahiran Santa Maria itu adalah salah satu bidang yang membawahi seksi PHUBP, yaitu pengembangan hubungan antar umat beragama dan bermasyarakat gitu. Jadi saya di sini membantu adik-adik dari SMAK Stella Maris, dan kebetulan karena saya juga alma mater dari SMAK Stella Maris gitu. Masuk kalau nggak salah itu tahun 93. Jadi saya lulus tahun 96 dan masuk di Widya Mandala Universitas. Saya masuk di Food Technology. Ya, monggo. Tidak menyangka sekali ya kita menghubungi di sini. Ya. Langsung saja, mari kita ajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu Nah, Ibu, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan sumber. Ibu, silakan Ibu jawab. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa arti Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan komunitas lintas agama di Indonesia? Ya, jadi kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebuah semboyan, tapi Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang berbeda tetapi dipersatukan dalam satu semboyan. Di Indonesia adalah negara yang plural, yang pastinya memiliki suatu beragama, baik suku, agama, dan memiliki tradisi yang berbeda pula. Dan disitulah bahwa Indonesia memiliki suatu ada 7 agama yang diakui di Indonesia ini. Menurut Ibu, bagaimana peran agama dalam membimbing kita agar dapat hidup harmoni di tengah kebinekaan? Ya, jadi agama itu adalah suatu aturan atau garis yang satu sama lain itu memiliki sesuatu yang diyakini oleh penganut atau umatnya gitu ya.
Jadi antara satu dengan yang lain memiliki aturan-aturan yang berbeda pula, begitu. Jadi kita semestinya harus bisa menerima perbedaan-perbedaan dan menjadikan satu harmonisasi keberagaman yang akhirnya memiliki visi dan misi untuk tujuan bersama, yaitu apa sih kebersamaan itu. Kalau menurut Ibu ini, kan sekarang banyak ya tokoh-tokoh agama melontarkan agamaku paling benar, agamaku paling benar. Nah dari jawaban Ibu tadi, nah kita kan harus bersatu untuk jaga keharmonisan keagamaan di negara kita. Bagaimana pendapat Ibu dan cara Ibu agar semua agama ini bisa bersatu? Ya, jadi semestinya itu kita melakukan suatu dialog. Jadi dibutuhkan suatu dialog antara agama satu dan yang lain itu, tokoh-tokoh agama terutama itu dikumpulkan menjadi satu. Dan disitulah kita bukan membicarakan suatu perbedaan. Nah, kalau kita ngomong masalah perbedaan, pasti kita juga merasa bahwa agama yang kita yakini adalah yang paling benar, gitu kan. Jadi kalau kita bersatu, berkumpul dalam suatu dialog yang kita sampaikan adalah bagaimana kita menyamakan suatu perbedaan itu sehingga menjadi sesuatu yang bulat dan untuk membangun bangsa ini, gitu tujuannya. Menurut Ibu, bagaimana cara menumbuhkan sikap saling menghormati antara umat beragama agar tidak berhenti pada slogan semata, tetapi benar-benar menjadi perilaku yang nyata di kehidupan sehari-hari? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa negara kita memiliki tujuh agama ya, negara ini ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan jangan lupa kita memiliki juga aliran kepercayaan pada agama Islam. Tentunya mereka juga memiliki suatu tradisi yang berbeda juga. Nah, kita tidak hanya berhenti pada satu slogan bahwa kita satu sama lain menghormatinya dengan cara apa? Pada saat kita bersama-sama dalam bermasyarakat, hidup bermasyarakat, ada salah satu yang tanpa kita memandang ya, ada salah satu keluarga atau warga yang sakit, itu kita wajib memiliki empati. Kita menumbuhkan suatu empati sehingga bukan kita karena dia satu agama dengan saya, hanya saya menolongnya, bukan. Tapi kita juga memiliki empati untuk kita menolong. Nah, itulah kasih yang terbesar, gitu ya. Kasih yang terbesar, dan hal itu sebagai suatu contoh kecil bahwa kita bisa menjadi garda terang di dalam masyarakat. Jadi menurut Ibu, apakah ada contoh nih nyata yang ada di Indonesia menunjukkan keberhasilan sinergi dalam kebinekaan? Sebenarnya kalau saya bilang keberhasilan, negara ini masih berproses ya. Jadi negara ini masih berproses untuk menumbuhkan suatu sinergitas. Ya. Tapi kita tidak boleh menyerah bahwa kita tetap mendengungkan bahwa kita tetap bahwa tujuan kita adalah tujuan bersama, yaitu menjadi negara ini menjadi satu, bukan terpecah belah karena kepentingan masing-masing, gitu kan. Jadi kita, apalagi ya teman-teman dari generasi muda ya, memiliki kewajiban untuk selalu mendengungkan bahwa kita tidak boleh ikut arus bahwa ada seseorang yang bisa memecah belah dengan kepentingan masing-masing. Tapi kalian mungkin lewat medsos mengatakan sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang positif, bagaimana menumbuhkan sesuatu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang lebih penting. Selanjutnya, apakah ada pengalaman pribadi di mana pemerintah justru menghadirkan kekuatan dan kebersamaan? Ya mungkin lewat dialog aja ya, lewat dialog. Jadi misalkan nih, kemarin pada saat 1 Juni itu kita memperingati Hari Raya Pancasila. Pancasila itu sebagai apa sih? Gitu kan? Pancasila itu memiliki nilai-nilai sila-sila yang di situ itu sebagai pemersatu, dan kita memiliki Pancasila itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Sebagai filterisasi dari budaya-budaya asing juga, gitu kan. Jadi kita harus membekali
membekali dengan budaya-budaya ini kearifan lokal ya yang kita bicarakan ya, bahwa kita memiliki suatu budaya yang luar biasa gitu kan, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Disitulah memang kita berbeda, tapi kita memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan, yaitu budaya kita, suatu kearifan lokal dari masing-masing. Kita lihat dari kita amati ya, dari tiap suku bangsa ya kan, itu memiliki budaya dan tradisi ya kan, dari misalkan dari Czech ya kan, memiliki tradisi ya tari saman, terus di Jawa ada apa di situ kan, tari Jawa ya kan, ada ludruk, ada macam-macam. Nah, disitulah kita menampilkan sesuatu budaya, memiliki suatu kearifan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, hal itulah dengan kita menunjukkan suatu budaya kita yang termasuk dengan hati, itu juga memiliki suatu nilai tersendiri bahwa kita memiliki sesuatu keunikan dari bangsa Indonesia ini. Kalau menurut ibu kan kita mempunyai budaya masing-masing di setiap suku. Ya. Sekarang banyak nih di medsos, suku-suku itu menganggap bahwa budayanya lebih penting, budayanya lebih bagus, budayanya lebih. Nah, itu kan dapat memecah belahkan kita para suku-suku yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana pendapat ibu cara mengatasinya? Jadi perlu kita sadari ya, bahwa kita hidup itu di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Nah, kita harus membuka diri. Nah, dengan kita membuka diri bahwa kita memiliki suatu perbedaan. Nah, perbedaan itu tidak bisa dipaksakan, ya kan? Kalian satu sama lain juga memiliki tata cara maupun tradisi juga yang berbeda, ya kan? Tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa segala sesuatu itu punya saya itu lebih bagus, gitu. Jadi kita itu harus membuka diri, tidak bersifat eksklusif, tapi lebih ke inklusif, ya kan? Bahwa perbedaan itu akan kita memiliki perbedaan itu sesuatu yang unik. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang unik, yang satu sama lain itu menjadi suatu warna, ya kan? Menjadi suatu warna yang mewarnai Indonesia ini, gitu loh. Jadi nggak perlu kita merasa bahwa kita yang paling baik, tapi bahwa kamu memiliki suatu keunikan, kamu memiliki keunikan, kamu memiliki keunikan. Nah, disitulah kita memiliki warna yang tersendiri yang bisa mewarnai Indonesia ini menjadi suatu warna yang bisa kita tampilkan dengan sesuatu yang indah, gitu loh. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana generasi muda yang hidup di era digital ini dapat menyeimbangkan ajaran agama dengan tuntutan zaman modern yang menekankan kesetaraan? Menekankan kesetaraan. Gimana? Jadi gimana? Maksudnya di era global ini gitu ya, supaya jadi gini, memang pengaruh budaya luar itu ya, itu memang luar biasa. Tapi ya dengan kearifan lokal itu kita harus menunjukkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, dan itu menjadi suatu warna tersendiri buat Indonesia. Itu aja. Menurut ibu, konflik sosial sering berakar dari perbedaan tafsir nilai. Bagaimana cara agar perbedaan tafsir tersebut tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan membuka ruang dialog yang sehat antar umat beragama? Ya, kembali lagi bahwa kita itu jangan merasa eksklusif, ya kan? Kita harus bisa membuka diri bahwa perbedaan itu sesuatu yang bisa memberi warna, bukan malah dibuat sebagai suatu perpecahan. Tapi kita membuka diri bahwa kita itu unik, gitu. Kita hadir itu unik dengan tradisi masing-masing. Itu yang membuat sebenarnya Indonesia itu terasa indah, gitu, karena dengan warna kita masing-masing, gitu. Oke, selanjutnya, menurut ibu, jika kebinekaan adalah sebuah kekuatan, kenapa masih ada kelompok yang justru melihatnya sebagai ancaman? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Ya, sebenarnya itu ancaman itu timbul dari kelompok-kelompok yang tidak ingin kita bersatu.
Jadi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing yang tidak ingin jadi mengunggulkan bahwa kelompoknya itu adalah kelompok yang paling baik, kelompok yang dominan. Gitu. Jadi di sini kalau jika kita itu bergandengan tangan untuk apa namanya sehingga perpecahan itu tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya kita harus membekali diri kita masing-masing bahwa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang berbeda, tapi disinilah kita bergandengan tangan supaya kita itu tidak mendapat pecah. Itu. Indonesia kan jelas sebagai negara kepulauan tentu karena memiliki beribu pulau dan keragaman geografis. Nah, menurut Ibu, bagaimana kondisi geografis di Indonesia ini mempengaruhi pola interaksi antar agama sekaligus memperkuat semangat kebinekaan? Ya mungkin dengan dialog terus dengan kita itu menerima tradisi yang berbeda itu. Jadi jika kita saling bertemu, kita saling bertegur sapa, kita memiliki kita juga melihat bahwa pada saat kita bersama nih, itu kan kamu menampilkan ini aku, misalkan siapa Ivon ya, Fresil ya, Fresil ini aku, jangan kamu, Daniel ini aku, gitu kan, inilah aku, bahwa kita adalah siapa, Indonesia, gitu kan. Saya siap menjadi bangsa Indonesia yang berbeda, tapi saya siap bahwa kita juga berpegangan tangan untuk membuat Indonesia itu tidak terpecah, walaupun letak geografis kita berbeda-beda, dari mana ya kan. Jadi kita jangan lupa bahwa kita itu memang memiliki suku-suku yang berbeda, tapi disitulah dengan kita bertemu, berdialog, berjumpa, disitulah akan menghadirkan suatu kesamaan. Dari mau bertanya nih, dari semua budaya itu kan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dapat menjadi jembatan selain kayak bertemu, berdialog? Nah, bagaimana cara menjadi jembatan untuk mempererat harmoni di lintas agama? Ya kembali lagi itu tadi. Jadi memang perjumpaan ya, melalui perjumpaan itu dan kita bisa menerima sesuatu yang berbeda. Kalau kita nggak berjumpa, mana kita bisa tahu ada sesuatu yang berbeda, ya kan? Kalau kita berjumpa dan kita saling mengenal, disitulah akhirnya suatu perbedaan itu tertepis dengan sendirinya, gitu, ya kan? Ya. Itu. Menurut Ibu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi masing-masing kelompok dengan tetap membangun ruang bersama yang inklusif? Ya kembali lagi membuka diri. Jadi kita membuka diri supaya kita itu tidak eksklusif. Dalam begitu jadi ini kalau kita membuka diri itu bisa menerima masukan, ya kan? Bisa menerima masukan, bisa saling dewasa satu sama lain untuk menerima perbedaan. Itu. Nah, saling menerima perbedaan, nah itu kan kayak termasuk unsur politik. Kayak apa maksudnya? Gini terus kayak close kayak itu kan realitas sosial politik di Indonesia. Nah, bagaimana memastikan nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi simbol nasional, tetapi juga diterjemahkan dalam kebijakan politik yang adil bagi semua golongan. Ya, jadi bisa ini ya, setiap golongan itu juga memiliki kepentingan. Kita lihat di Indonesia ini sampai terjadi hal-hal yang bersifat memecah belah, gampang sekali kan. Kalau kita memiliki kembali jika kita bisa membuka diri, semuanya akan tertepis gitu kan. Contoh ini mengenai kebijakan politik itu orang itu juga memiliki kepentingan. Nah, kembali lagi ke golongan yang dominan.
Ya kan? Ada golongan-golongan yang dominan yang ingin bahwa kepentingannya itu lebih diakomodir. Ya, boleh lagi. Jika kita bisa mempererat, bisa bergandengan tangan, semua itu tidak akan terjadi. Ya kan? Nah, sebagai contoh kemarin kejadian kemarin itu ya, ya jadi demo besar-besaran, terutama di berbagai kota-kota besar. Jadi kembali lagi bahwa kemarin sudah dicetuskan Jogo Surabaya. Jadi disitulah mungkin dengan perjumpaan seperti itu ada dialog bersama terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Di situ kita ada suatu kebersamaan, visi misi yang bersama bahwa kita menjaga Surabaya itu aman gitu kan, sehingga tidak akan terjadi namanya demo dan lain-lain. Ya kita lakukan demo, orasi boleh, tapi asal tidak timbul sesuatu yang anarkis. Nah, disitulah terkadang demo itu ditumpangi oleh sesuatu golongan yang memiliki kepentingan-kepentingan, sehingga terjadilah sesuatu yang anarkis yang seharusnya tidak perlu kan gedung-gedung pembakaran, dan gubernur salah apa gitu kan, sebenarnya nggak ada hubungannya kan antara DPR dengan gubernur, nggak ada hubungannya. Nah itu hanya sesuatu kepentingan pihak-pihak tertentu aja yang ingin bahwa memecah belah dan membuat onar sehingga Surabaya itu tidak lagi aman lagi gitu. Kan masyarakatnya juga timbul suatu kecemasan untuk keluar, ya kan, bahwa ya itu kembali lagi ada komitmen antar kelompok agama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersatu untuk membangun suatu komitmen bahwa Surabaya atau Indonesia itu menjadi sesuatu yang bersatu. Kepentingannya itu persatuan Indonesia. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, agama bisa menjadi jembatan, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Bagaimana akan nilai agama benar-benar menjadi penguat kebinekaan? Nah, kembali lagi, agama itu juga memiliki tradisi kan? Ya. Kalau kita merasa bahwa kita itu eksklusif, kita merasa menutup diri bahwa kita yang paling benar, itu kan mudah sekali menimbulkan suatu konflik. Ya. Kalau kita membuka diri bahwa kita berbeda, tapi disinilah perbedaan itu menjadi suatu warna, ya kan? Menjadi suatu warna bahwa Indonesia itu kaya dan kaya akan keragaman. Jika kita melihat bahwa sesuatu yang keragaman yang berbeda itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang harmoni gitu kan, sehingga sesuatu yang berbeda itu bisa menimbulkan suatu warna bahwa Indonesia itu memiliki warna yang berbeda, ya kan. Ya, dan yang terakhir Bu, apa pesan singkat yang ingin disampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya membangun sinergi dalam keberagaman? Ya, saya rasa ini ya, generasi muda tidak boleh gampang untuk ikut arus sesuatu yang negatif. Jadi yang kita tanamkan adalah sesuatu yang positif lewat medsos, komen-komen atau apapun yang membuat sesuatu yang menyulut emosi, itu saya rasa itu tidak perlu untuk dipertajam. Jadi kalian sebagai generasi muda bijak dan bisa memfilter bahwa sesuatu yang positif itu wajib untuk diteruskan, dan sesuatu yang negatif itu ya harus diluruskan gitu. Ya mungkin generasi muda mungkin dengan menggunakan medsos itu, gadget itu menjadi sesuatu yang positif. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya telah menjadi narasumber kita. Ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kita mohon maaf bila merepotkan Ibu. Saya ingin menyampaikan aja, mungkin closing statement ya dari saya ya. Jadi perpecahan itu tidak akan muncul ketika kita menyadari bahwa perbedaan itu indah, ya kan? Ya. Kalian melihat suatu cahaya putih akan nampak jika seluruh spektrum warna itu menjadi satu. Jadi ajak semua warna itu agar bersatu menjadi cahaya yang putih.
Karena kekuatan bukan dari satu orang, namun kita bersama, karena itu akan membentuk suatu sinergi. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wah, jawaban-jawaban dari Bu Clara tadi sangat bermanfaat bukan bagi kita semua. Kita jadi tahu bagaimana cara menghormati keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kita semakin membuka wawasan kita tentang berpikir. Kita semakin paham bahwa nilai agama sejalan dengan persatuan dan kebinekaan. Dan ini menegaskan bahwa kebinekaan bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang bisa kita jalankan setiap hari. Benar sekali. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjadi ajang harmoni dalam keberagaman. Diskusi kita hari ini mengalir lebih dalam dari budaya, suara hati, Pancasila, hingga pesan moral dari narasumber. Semuanya bermuara pada suatu hal, yaitu kebinekaan adalah kekuatan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari podcast kita kali ini yaitu perbedaan adalah kunci kekuatan kita. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita harus menjaga keharmonian demi persatuan Indonesia. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video podcast kita kali ini. Kita meminta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari kami, sampai jumpa dan salam kebinekaan.